Assalamualaikum, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Mohon maaf nih, sudah beberapa waktu agak lama tidak ngevlog lagi karena berbagai kesibukan. Dan saat ini kita ketemu lagi dan saya akan ngobrolin sesuatu. Mungkin kawan-kawan masih ingat beberapa waktu yang lalu dunia maya maupun dunia nyata dihebohkan dengan adanya penemuan kalung antivirus, gitu ya, kalung eukaliptus. Nah, saya tidak akan membahas itu lagi, dan waktu itu sempat ramai karena banyak orang mempertanyakan dan sempat saya jadi selebriti dadakan juga karena diwawancara oleh beberapa media ya, termasuk TV, kemudian radio, dan juga mungkin di media massa. Nah, saya tidak akan bicarakan itu lagi, tetapi saya akan bahas sebetulnya seberapa susah sih atau seperti apa sih proses penemuan suatu obat begitu, sehingga kemudian bisa sampai dipakai oleh manusia dengan klaim yang seperti yang diklaimkan itu. Baik, saya akan ceritakan proses penemuan dan pengembangan suatu obat. Saya akan pakai PowerPoint ya supaya lebih jelas. Ditunggu. Oke, seperti ini teman-teman. Ini ada satu skema drug discovery dan development ya. Ini timeline-nya. Jadi untuk bisa mendapatkan satu obat saja yang bisa disetujui oleh badan otoritas, ya kalau di Indonesia ada Badan POM, kalau di Amerika ada FDA, itu prosedurnya seperti apa sih prosesnya? Ya, jadi seperti ini ya. Jadi obat sendiri itu bisa diperoleh dari berbagai sumber sebetulnya. Ya, bisa senyawa sintetik atau bisa juga dari herbal ya, atau mungkin dari sumber laut misalnya atau dari binatang. Jadi sumbernya bisa bermacam-macam. Ya, kalau dari herbal mungkin berasal dari pengalaman empirik misalnya, pengalaman tradisional yang kemudian diolah atau dikembangkan begitu ya. Sedangkan dari senyawa sintetik biasanya ketika ada satu obat dibikin turunannya ya, dibikin modifikasi struktur sehingga kemudian muncul berbagai senyawa baru ya, yang mungkin masih mirip-mirip, kemudian nanti akan dilakukan screening ya, dilakukan penapisan atau pemilihan dari kandidat tersebut. Jadi katakanlah misalnya di sini ya, bisa diawali dari 5.000 sampai 10.000 senyawa begitu ya. Karena satu senyawa itu kalau diubah dikit aja strukturnya udah bisa jadi senyawa baru ya. Nah, dari situ kemudian dilakukanlah berbagai uji. Yang pertama sekali, zaman sekarang karena era teknologi yang makin berkembang, kita bisa melakukan uji in silico. Nah, in silico adalah ya, in silico suatu studi komputasi ya. Jadi yang penting untuk uji in silico adalah senyawa yang akan dikembangkan itu sudah harus diketahui struktur kimianya. Kemudian targetnya juga harus diketahui. Misalnya pada reseptor apa, strukturnya seperti apa. Atau pada enzim apa, strukturnya seperti apa. Kemudian mereka akan di-matchingkan begitu ya dengan suatu software komputasi. Kemudian mereka akan dilihat, akan dihitung apakah bisa berikatan, kemudian ikatannya seberapa begitu. Ini sebagai contoh ya. Ini contoh salah satu bimbingan S3 saya, mencari senyawa aktif dari suatu tanaman, yaitu tanaman secang waktu itu, untuk peningkat kognitif ya, untuk peningkat kemampuan intelektual. Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami demensia atau Alzheimer ya, penyakit pikun, ini bisa untuk meningkatkan memori maupun juga fungsi kognitif. Nah, ini harus diketahui dulu. Jadi pada secang misalnya dia mengandung tetraastilbrazilin atau brazilin yang kemudian kita mencari target dari obat ini yaitu pada misalnya yang dicontohkan ini adalah fosfodiesterase ya, 1. Itu merupakan salah satu enzim yang mana ketika dia dihambat nanti singkat ceritanya akan bisa mempengaruhi fungsi
intelektual begitu. Nah, kemudian dilakukanlah komputasi seperti ini ya, di matchingkan ya. Saya bukan ahlinya juga, ini ada teman saya yang lain yang akan mengerjakan. Ya, tapi paling tidak ini merupakan satu prediksi ya untuk suatu aktivitas suatu senyawa. Balik ke sini lagi. Nah, ketika senyawa-senyawa tersebut secara in silico, tidak harus dengan in silico, tetapi itu akan bisa membantu, maka sebetulnya bisa juga langsung dilakukan in vitro atau in vivo. Ya. Jadi uji preklinik ya, dari kembali ke sini ya, 5.000 atau 10.000 senyawa dilakukan in silico katakanlah, kemudian akan ditemukanlah misalnya 250 senyawa yang kira-kira potensial begitu. Nah, dari situ kemudian akan dilakukan uji in vitro ataupun in vivo menggunakan hewan uji. Ini namanya disebut sebagai uji preklinik. Preklinik adalah uji sebelum pada manusia. Uji in vitro itu adalah uji yang dilakukan di luar tubuh, ya, di luar tubuh hewan maupun tubuh manusia. Biasanya menggunakan sel yang sudah diisolasi dari suatu makhluk hidup, dalam hal ini mungkin hewan, ya, atau juga manusia jika memungkinkan, atau sel yang dibiarkan dengan kondisi tertentu. Kita sebut biasanya istilahnya adalah kultur sel, ya, atau juga menggunakan jaringan atau organ yang diisolasi dari suatu hewan, kemudian dijadikan satu bahan percobaan. Misalnya dikasih obat, kemudian nanti dilihat aktivitas tertentu begitu. Ya, kalau misalnya itu adalah antivirus, maka misalnya kita menggunakan selnya itu diinfeksi dengan satu virus, kemudian pada sel itu ya seperti ini ada sumuran seperti ini, ditetesin dengan katakanlah calon obat kita itu. Akan dilihat, diukur dengan kadar obat tertentu, virus yang mati berapa begitu. Ya. Dan hasilnya ini karena tidak berada dalam sistem biologis, maka biasanya tidak dipengaruhi oleh dari metabolisme ataupun absorpsi, distribusi di dalam tubuh, ya. Karena ini ada di luar tubuh. Kemudian bisa dilakukan uji in vivo. Nah, uji in vivo itu adalah uji menggunakan sistem biologis, ya. Kalau uji preklinik maka kita menggunakan hewan uji, bisa mencit atau tikus atau marmut, ya, atau kelinci, ya, atau bisa sapi misalnya ya, tergantung dari ujinya. Jadi tidak semua hewan uji itu cocok untuk suatu uji tertentu. Ya, harus dilakukan untuk melihat khasiat ya dan juga dari keamanan. Kalau untuk keamanan maka kita sebut ada uji yang namanya uji toksisitas. Apakah suatu obat itu aman dipakai pada hewan ya. Dan toksisitas itu nanti bertingkat-tingkat, ada beberapa macam. Yang umum toksisitas akut, ya, subakut, dan kronis, dan sebagainya. Ada khusus, misalnya teratogenik, apakah aman jika dipakai pada ibu hamil, dan sebagainya. Ya, kembali ke sini, jadi ini adalah studi preklinik. Setelah uji preklinik itu selesai menghasilkan efek yang baik, maka suatu obat itu baru bisa diteruskan kepada uji klinik. Nah, mungkin ingin saya sampaikan juga bahwa untuk obat sintetik, obat kimia dengan obat herbal itu agak sedikit berbeda aturannya di dalam hal pengembangan obat, ya. Karena pada obat-obat herbal di Indonesia kita mengenal ada beberapa kategori. Untuk pengembangan obat herbal di Indonesia itu ada 3 kategori obat berdasarkan cara pendaftarannya, yaitu adalah golongan pertama adalah jamu, kemudian obat herbal terstandar, dan kemudian fitofarmaka. Jamu adalah obat herbal yang bukti khasiat dan keamanannya hanya berdasarkan riwayat tradisional atau empirik saja, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Ya. Sedangkan obat herbal terstandar adalah obat yang ketika didaftarkan, khasiat dan keamanannya didasarkan pada uji preklinik. Preklinik itu tadi menggunakan hewan uji, ya, ataupun in vitro, pada aspek farmakologi atau khasiat maupun keamanannya.
kemudian bahan bakunya juga sudah distandarisasi. Nah, dari situ maka obat herbal bisa didaftarkan sebagai obat herbal terstandar. Kita lihat ya dari logonya, ini jamu seperti ini gambarnya. Yang ini adalah obat herbal terstandar. Nah, kalau obat herbal itu sudah diuji klinik pada manusia, maka dia bisa meningkat statusnya menjadi fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat herbal yang keamanan dan khasiatnya didasarkan pada praklinik dan uji klinik pada manusia. Dan tentunya bahan baku maupun obat produk jadinya juga telah terstandarisasi, ya. Dan penggolongan ini nanti akan berpengaruh terhadap klaim suatu obat herbal. Jika obat herbal itu statusnya sebagai jamu, tentu dia tidak boleh mengklaim terlalu tinggi karena buktinya kan tidak ada. Dia hanya berdasarkan riwayat empirik. Jadi seperti contoh kemarin kita ada rame tentang eukaliptus. Setahu saya sampai saat ini eukaliptus sudah didaftarkan di Badan POM untuk bentuk roll-on maupun inhalan dalam status sebagai jamu. Sehingga indikasinya adalah untuk melegakan tenggorokan, ya. Dan itu benar dan sesuai karena memang sudah bertahun-tahun selama ini kita menggunakan minyak kayu putih atau termasuk eukaliptus walaupun ada sedikit perbedaan. Itu sudah terbukti memang dipakai untuk melegakan tenggorokan, melegakan hidung tersumbat begitu. Dan itu cukup dengan klaim seperti itu. Tapi ketika dia statusnya sebagai jamu, kemudian dia mengatakan bahwa dia punya efek antivirus, itu harus dibuktikan. Nah, itu nggak bisa untuk status jamu itu mengatakan efek antivirus. Untuk mengatakan sebagai efek antivirus, dia harus melalui uji klinik. Ya, jadi karena efek antivirus adalah efek yang tinggi, ya, klaim yang tinggi. Yang itu harus dibuktikan secara uji klinik, begitu. Nah, kembali kepada skema yang tadi, ya, seperti ini ya. Jadi, untuk obat herbal, maka sampai di sini, preklinik saja, dia bisa didaftarkan sebagai obat herbal terstandar. Dia bisa masuk sebagai obat herbal terstandar, OHT, ya. Tetapi untuk obat sintetik atau senyawa kimia, nggak ada klasifikasi seperti itu, maka harus lanjut. Jadi untuk suatu obat sintetik, ya, maka dia harus menjalani clinical trial atau uji klinik pada manusia. Obat sintetik itu harus diteruskan kepada uji klinik, ya. Kita contohkan tadi dari 250 yang diujikan preklinik, mungkin hanya 5 saja yang kemudian hasilnya bagus, ya, untuk kemudian dilakukan uji klinik. Uji klinik ada beberapa fase. Sebelum dipasarkan, paling tidak harus menjalani 3 fase uji klinik. Yang pertama adalah fase 1, yaitu untuk aspek keamanan yang dilakukan pada sukarelawan sehat atau subjek sehat. Jadi ingin melihat apakah obat atau calon obat tadi aman dipakai pada manusia. Kemudian setelah dia terbukti aman, ya, maka bisa dilanjutkan pada fase 2 menggunakan subjek yang sakit sesuai dengan indikasi obat tersebut. Jadi kalau misalnya kita akan mengembangkan obat anti diabetes, maka kita akan cari subjek dengan sakit diabetes. Kemudian jumlah dari subjeknya tentunya akan makin meningkat. Untuk fase 2 bisa sampai 100 sampai 500 begitu. Dan sekali lagi itu hanya ancar-ancar, tentunya setiap uji harus dihitung secara khusus ya, mengenai jumlah subjek yang harus digunakan. Nanti kalau fase 2 sudah berhasil, maka bisa dilanjutkan ke fase 3. Ya, di fase 3 biasanya sifatnya lebih konfirmatif. Kalau fase 2 biasanya masih mencari dosis yang optimal. Ya, kemudian fase 3 adalah untuk mengkonfirmasi kembali dan biasanya dibandingkan dengan suatu obat standar begitu ya. Sampai kemudian kalau hasilnya bagus, maka nanti kita submit hasilnya ke badan otoritas, misalnya ke FDA atau ke badan POM untuk dilakukan review. Kemudian barulah akan dilakukan approval ya. Kalau sudah di-approve, jadilah satu saja obat yang akan obat baru ini.
Jadi untuk menghasilkan satu obat baru, itu mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar karena ujinya cukup banyak, dan juga waktunya ya. Jadi misalnya di sini, jadi untuk preklinik saja mungkin membutuhkan 3-6 tahun. Kemudian untuk clinical trial itu mungkin bisa sampai 6-7 tahun ya. Tentunya tergantung dari jenis obatnya sih ya. Mungkin bisa lebih pendek, bisa lebih panjang. Dan nanti kalau sudah dilakukan approval bisa di scale up manufacturing bisa membutuhkan waktu 1,5 sampai 2 tahun. Nah, kemudian barulah bisa dipasarkan dan sampai kepada manusia. Ya, lalu dipasarkan itu juga nanti tetap harus ada post marketing surveillance atau uji klinik fase 4. Karena untuk melihat hal-hal yang mungkin tidak terlihat pada fase 3 dan sebelumnya. Ya, jadi dilakukanlah uji klinik fase 4 yang untuk melihat efek-efek yang mungkin tidak terlihat pada uji klinik fase 3 maupun sebelumnya. Mengapa harus dilakukan uji klinik fase 4? Karena pada saat uji klinik fase 3, biasanya subjek yang dilibatkan di dalam penelitian adalah kita batasin, usianya dibatasin, ya, kemudian penyakit-penyakit lainnya dibatasin, supaya apa? Tidak mengacaukan atau merancukan hasil. Tetapi ketika obat sudah sampai di pasaran, yang memakai bisa saja berbeda dengan subjek yang atau kriteria subjek yang digunakan pada saat uji klinik fase 2 atau fase 3. Sehingga mungkin ada hal-hal yang tidak terlihat pada, katakanlah misalnya pada fase 3 kita batasin usianya 65 tahun ya. Dan ternyata obat dipakai pada orang dengan usia 80 tahun ketika sudah sampai di pasaran. Nah, jangan-jangan ada efek-efek yang bisa terlihat pada usia 80 tahun tapi waktu itu tidak terlihat pada usia 65 tahun. Nah, aspek seperti itulah yang akan dilihat pada uji klinik fase 4. Ya, jadi sekali lagi, uji klinik adalah uji pada manusia dengan desain tertentu. Jadi bukan asal ya, asal sudah diuji, sudah dipakai pada manusia dikatakan sudah teruji klinis, itu belum ya, apalagi hanya testimoni ya, hanya menggunakan sekian orang saja kemudian dikatakan oh obat saya sangat manjur, tentu saja itu tidak tepat ya. Dan harus dibandingkan antara subjek yang menggunakan obat dengan yang tidak menggunakan. Misalnya apakah ada perbedaan ya? Dalam kasusnya misalnya obat COVID-19 misalnya ketika ada satu produk yang diklaim wah ini bisa digunakan untuk antivirus corona. Sudah dipakai nih 20 orang sembuh. Nah, masalahnya adalah ada nggak 20 orang lain yang tidak menggunakan dan juga sembuh? Ya, dan itu harusnya ada dibandingkan. Kalau tidak, maka jangan-jangan 20 orang ini kebetulan saja sembuhnya, bukan karena obatnya tadi, begitu ya. Jadi memang nggak bisa hanya semata-mata ada yang sembuh, kemudian kita katakan bahwa itu adalah karena obat tadi, kalau tidak ada pembandingnya. Ya, jadi gitu ya, teman-teman. Sedikit tentang apa sih atau seperti apa sih prosedur suatu uji. Jadi tidak mudah. Makanya kalau kami ya kebetulan yang di farmasi atau yang sedikitlah paham tentang obat dan pengembangannya, justru biasanya lebih hati-hati untuk membuat klaim. Karena kita ngerti bagaimana rigidnya, bagaimana aturannya dalam proses pengembangan obat. Jadi tidak bisa kita baru data sedikit langsung dipublikasikan bahwa wah ini kita sudah menemukan obat antivirus corona seperti itu ya, itu terlalu dini karena memang tidak mudah untuk memastikan bahwa suatu obat itu benar-benar bisa bermanfaat atau berkhasiat untuk manusia ya, dan kita punya tanggung jawab untuk ketika kita menyampaikan ini, mengklaim ini suatu manjur kan pasti ada tanggung jawabnya ya, jangan sampai merugikan pada manusia. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan untuk vlog saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Semoga tetap sehat. Dan selama masa pandemi ini belum berakhir, tetap jaga jarak, pakai masker jika ada di ruang publik, kemudian hindarkan kerumunan,
jaga sistem imun. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.